Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di channel Rama Syalam. Nah, di video kali ini kita akan ngomongin tentang satu peraturan baru yang diterapkan di YouTube, di Google, yaitu YouTube dan Google akan menerapkan pemotongan pajak terhadap penghasilan untuk semua YouTuber di dunia, ya. Dan juga yang pastinya di Indonesia kena juga nih teman-teman. Jadi banyak sekali YouTuber sekarang yang lagi berusaha atau proses untuk mengirimkan informasi pajaknya. Oke, dari halaman bantuan YouTube ini, persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan YouTube. Google mungkin akan mulai memotong atau memungut pajak Amerika Serikat atas penghasilan yang Anda peroleh dari penonton di Amerika Serikat paling cepat Juni 2021. Harap kirimkan informasi pajak AS Anda di AdSense sesegera mungkin nih teman-teman. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak sampai dengan 31 Mei 2021, Google mungkin akan diwajibkan untuk memotong total penghasilan Anda dari seluruh dunia hingga sebesar 24% dan bla 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 ya. Nah, kita kasih highlight di sini dulu. Google mungkin akan mulai memungut pajak Amerika Serikat atas penghasilan yang Anda peroleh dari penonton di Amerika Serikat. Jadi kita garis bawahi di sini penghasilan yang Anda peroleh dari penonton di Amerika Serikat, teman-teman ya. Mudah-mudahan memang seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak punya penonton dari Amerika Serikat, ya mudah-mudahan tidak kena pajak ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat lagi ke pusat bantuan untuk masalah pajak ini supaya kita nggak bingung dan supaya kita nggak salah juga dan tidak merasa dirugikan ya teman-teman ya. Ke bantuan sini nih, tempat berlakunya persyaratan pajak Amerika Serikat. Semua kreator YPP dimanapun lokasi mereka di dunia wajib menyerahkan informasi pajak AS kepada Google. Berdasarkan hukum pajak Amerika Serikat, Google wajib memotong pajak dari penghasilan YouTube yang Anda peroleh dari penonton Amerika Serikat jika berlaku. Persyaratan pemotongan dan pemungutan pajak ini dapat berbeda-beda tergantung negara tempat tinggal Anda. Kelayakan Anda untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak dan apakah Anda diidentifikasi sebagai individu atau bisnis. Nah, kreator di luar Amerika Serikat teman-teman. Jika Anda mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat, tarif potong pajak berkisar antara 0 sampai dengan 30% atas penghasilan yang diperoleh dari penonton Amerika Serikat dan bergantung pada ada tidaknya perjanjian pajak antara negara Anda dengan Amerika Serikat. Nah, karena kita adalah kreator dari luar Amerika Serikat, teman-teman, jadi kita fokus pada poin yang ini. Jika Anda mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat, tarif potong pajak berkisar 0 sampai dengan 30% atas penghasilan yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat. Oke, kalau kita sudah mendapatkan email dari YouTube, seperti ini isinya, kurang lebih kami menghubungi Anda karena Google akan meminta untuk melakukan pemotongan pajak Amerika Serikat pada pembayaran kreator di luar Amerika Serikat. Dan bla 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 ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah kurang lebih, kita harus tahu dulu apa isi emailnya, kemudian apa yang akan kita lakukan. Kita bakal coba untuk melakukan input informasi pajaknya di halaman AdSense ini teman-teman. Langkah pertama adalah login ke AdSense. Kemudian di sini pasti ada notifikasinya juga. Tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube, kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke, kita klik di halaman pembayaran, kemudian kelola setelan, atau bisa juga di notifikasi tadi langsung diklik. Kemudian masukkan informasi pajak Amerika Serikat nih teman-teman. Kelola info pajak. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan waktu beberapa menit, teman-teman. Oke, langsung saja kita tambahkan informasi pajak. Sebelumnya kita harus verifikasi bahwa ini adalah kita ya, bukan orang lain. Jadi kita masukkan password, dan ini ada batas waktunya. Kalau kita tidak segera isi, otorisasi ini akan hangus. Jadi kita harus ulang lagi dari awal. Informasi pajak Amerika Serikat.
Jadi pastinya kita sudah tahu kan waktu kita bikin YouTube itu kita bikin akunnya tipenya apa, perorangan atau non individu atau untuk bisnis atau untuk kelompok tertentu ya. Kalau saya karena saya perorangan, saya pilih perorangan ya teman-teman. Untuk pusat bantuan mungkin Anda bisa klik tanda I ini, informasi. Pilih perorangan, kemudian klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Saya berdomisili di Indonesia, jadi saya pilih tidak. Pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang Anda pilih sebelumnya. Jadi karena kita ini bukan penduduk Amerika Serikat, kita pilihnya W8BEN ya. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Oke, kemudian kita mulai formulir W8BEN. Nah, ini dia teman-teman formulir pajak W8BEN. Identitas pajak ini harus kita isi sesuai dengan informasi yang resmi ya, sesuai dengan KTP dan juga sesuai dengan akun AdSense yang sudah pernah kita isikan sebelumnya. Saya sudah isikan nama saya di sini, negara sudah saya pilihkan Indonesia. Kemudian untuk nomor TIN asing ini, jadi nomor TIN asing ini adalah Tax Identification Number. Buat teman-teman yang sudah punya NPWP bisa langsung dimasukkan nomor NPWP-nya. Buat Anda yang belum punya NPWP, sebelum Anda melakukan pemasukan informasi data pajak ini, Anda harus buat NPWP dulu. Supaya apa? Supaya kena potong pajaknya nggak terlalu gede ya, karena kita udah punya TIN-nya. Kalau kita tidak memasukkan nomor identifikasi pajaknya atau TIN ini, kita bakal kena potong pajaknya bisa sampai default teman-teman, 30%. Jadi mendingan kita input nomor pajaknya, nomor NPWP kita, supaya pemotongan pajaknya juga bisa lebih, ya tidak terlalu besar lah ya. Oke. Selanjutnya setelah diisikan, langsung klik berikutnya. Nah, untuk alamat ini teman-teman kita isikan sesuai dengan alamat yang pernah kita masukkan ke dalam akun AdSense. Artinya tidak berubah ya. Domisilinya Indonesia, kemudian alamatnya. Nah. Dengan provinsinya, Sumatera Selatan, dan kode posnya juga diisikan. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Di checklist, kemudian klik berikutnya. Oke. Perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita pilih iya, teman-teman. Penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita pilih negaranya Indonesia. Tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Nah, kita checklist layanan AdSense, kemudian pilih pasal 8 ayat 1, pengurangan tarif 0%. Dan selanjutnya di checklist, kemudian kita pilih film dan TV YouTube Google Play, pasal dan ayat 13 ayat 2, pengurangan tarif 10%. Kemudian di checklist juga hak cipta lainnya, pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan pajak 10% dari pengurangan tarif. Oke. Kemudian kita pilih berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa tinjau kembali informasi yang sudah kita isikan dari alamat, nama lengkap, dan informasi TIN tadi. Kemudian perjanjian pajak. Saya pilihnya 0, 10, 10. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang sudah saya buat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut adalah benar dan lengkap. Kita checklist ya. Kemudian pilih berikutnya. Oke. Sertifikasi.
Kita harus membubuhkan tanda tangan dengan nama lengkap. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Iya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kita pilih berikutnya. Nah, di sini kita harus memberikan informasi aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Nggak pernah ya, karena kita domisilinya di Indonesia. Checklist juga. Pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Di sini yang mungkin para YouTuber yang sudah pernah menerima pembayaran atau yang belum pernah menerima pembayaran jadi agak-agak bingung gitu ya. Kita coba untuk pilih saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Jadi yang sudah menerima pembayaran mungkin bisa pilih yang bawah. Kalau misalnya sudah menerima pembayaran, artinya nanti mungkin Google juga akan bisa langsung melakukan pemotongan pajak di bulan-bulan sebelumnya yang sudah pernah mendapatkan pembayaran, teman-teman. Bahkan banyak YouTuber-YouTuber yang informasinya saya dapatkan bahwa penghasilan di AdSense-nya bahkan bisa minus karena udah banyak kepotong dari potongan pajak yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Karena dia memilih poin nomor 2, yaitu saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Kita pilih yang pertama, kemudian kita klik kirim. Kita tunggu beberapa saat nih, teman-teman ya. Betapa pentingnya informasi pajak ini yang kita masukkan. Oke. Formulir pajak W8BEN sudah disetujui 9 Maret 2021 oleh Rama Syalam. Formulir film dan TV itu 10% diklaim. Kemudian hak cipta lainnya 10% dan layanan 0%, teman-teman. Jadi ini udah selesai untuk memasukkan informasi pajak. Jadi betapa pentingnya kita memasukkan informasi TIN asing atau Tax Identification Number atau istilahnya dengan bahasa Indonesianya NPWP ya. Untuk apa? Untuk supaya pemotongan pajaknya nggak terlalu gede. Kalau kita tidak memasukkan data TIN, maka Google akan langsung melakukan default pemotongan pajak yaitu 30% semuanya, teman-teman. Nah, demikianlah informasi yang sudah saya buat untuk teman-teman bisa melakukan kelola info pajak di halaman AdSense-nya supaya bisa langsung diberlakukan pemotongan pajak. Dan saya ingatkan, karena kita sudah dilakukan pemotongan pajak oleh Amerika Serikat, maka kita juga harus adil nih, teman-teman. Kita harus melakukan laporan pajak di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Rama Syalam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.